Arus globalisasi sudah tidak terbendung lagi masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni penekanan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan sebagainya. Guna menghadapi tantangan ini, pengajaran di perguruan tinggi pun dituntut untuk berubah. Pada 24 Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan paket kebijakan pendidikan Kampus Merdeka. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi. Pada peluncuran paket pendidikan kali ini ada 4 kebijakan pendidikan yang dikeluarkan, yaitu kemudahan dalam membuka program studi baru, akreditasi perguruan tinggi, perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar di luar program studi. Paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Meski demikian, kebijakan ini masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang pemerintah gunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai target-targetnya. Ya, usia rata-rata SDM kita tuh sekarang 30 tahun, berarti seharusnya kita sudah mendapatkan keuntungan ya dari bonus demografi ini. Kita harapkan SDM kita bisa menjadi kontributor terhadap pembangunan bangsa, bukan justru menambah jumlah pengangguran. Nah, bagaimana kita mensiapkan ya SDM kita untuk supaya lebih kompetitif, lebih produktif, lebih kompeten, apalagi kita harus sekarang memasuki era revolusi industri 4.0. Untuk itu tentu yang diperlukan adalah pendidikan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan yang ada. Nah, kita sudah ditemani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Halo Mas Menteri, Mas Nadiem. Ini sebenarnya merupakan wawancara kita yang kedua kalinya, karena menurut saya masih banyak ya persoalan yang mendasar yang harus kita carikan solusinya, karena pendidikan itu sebenarnya merupakan fondasi, ya basis dari kemajuan semua bangsa. Keberhasilan semua bangsa itu pasti dilihat dari kualitas pendidikannya. Ya, memang kita masih banyak kekurangan dalam hal ini. Oleh sebab itu kita mengharapkan ya Mas Menteri bisa cari jalan keluarnya. Nah, Mas Menteri ini, Mas Nadiem ini sendiri juga adalah produk dari pendidikan yang tentu saja sangat baik ya. Kita melihat sebagai seorang pengusaha sangat sukses, sehingga banyak yang diharapkan ketika dipilih menjadi seorang menteri. Mas Nadiem sendiri mungkin bisa cerita latar belakang dari pendidikan, dan kira-kira ini apa pengalaman ya sehingga bisa mengikuti jenjang karir yang begitu sukses dan bisa berkontribusi ya. Oke. Jadi saya, Mbak Desi, itu telah melalui berbagai macam sistem pendidikan. Jadi saya SD-nya di Indonesia, ya di Al Azhar di Jakarta. Dan setelah itu saya di SMP 2 tahun di Amerika, sebentar di New York. Habis itu saya SMA-nya di Asrama International School di Singapura. Habis itu saya kuliahnya di Amerika dan juga di London sebagian, lalu S2-nya juga di Amerika. Jadi pendidikan formal saya itu saya udah mencicipi berbagai macam sistem gitu. Semuanya ada kekuatannya, ada kelemahannya gitu. Tapi satu hal yang saya sadari kalau saya melihat hidup saya secara holistik, pengalaman pembelajaran saya itu bisa dibilang di sekolah formal itu, ya di kelasnya, kurikulumnya dan lain-lain itu bukan 100% di situ. Malah bisa dibilang kayak 50-50 lah, 50% di dalam sekolah formal, 50% di aktivitas-aktivitas pada saat di luarnya, yaitu aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler, lalu aktivitas dengan pergaulan teman-teman, secara sosial juga, pergaulan dengan sosial dengan teman-teman, dan mungkin yang terbesar dari semua itu dari karakter dan juga exposure saya sebagai anak muda itu orang tua saya. Jadinya
Seberapa penting bagi orang tua Nadim pendidikan itu? Luar biasa, luar biasa. Dan penekanan orang tua saya ke saya bahwa pendidikan itu adalah kunci dari kemerdekaan berpikir. Pendidikan itu kunci dan nggak selalu diposisikan sebagai untuk sukses secara finansial gitu. Tapi kemandirian finansial penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah untuk membuka pemikiran kita terhadap hal-hal di dunia ini sehingga kita ini bisa punya pendapat yang independen dan mandiri. Jadi kita berkedaulatan gitu opini kita dan pendidikan kita. Jadi macam-macam Mbak Desi. Jadi yang saya lihat pertama adalah guru yang paling saya ingat di sistem pendidikan. Itu biasanya bukan guru yang selalu kayak terpinter atau Guru yang selalu terhebat adalah guru yang dua hal. Satu adalah care sama kita atau percaya sama kita, dan kedua adalah passionate sekali mengenai subjeknya dia. Ya, nah ini kita bicara mengenai passion. Biasanya kan kalau apalagi kalau usia menyiapkan diri untuk dunia kerja, biasanya kan kita melalui pendidikan lebih tinggi lagi ya, perguruan tinggi. Nah, di sini nih yang anak muda ya itu kan bingung ya. Ini bagaimana, apa sih yang kira-kira cocok terhadap diri kita sendiri, tapi pada waktu yang sama nanti kalau lulus bukannya jadi pengangguran tapi bisa langsung diterima dengan skills yang sesuai. Nah ini bagaimana mendapatkan itu? Karena saya lihat ini kan apakah ada korelasi antara major atau apa yang dipelajari di perguruan tinggi dan karir yang akhirnya Nadim sendiri Tergantung ikuti. prodinya apa, tergantung majornya itu apa di S1-nya. Tapi kita bicara S1 ya, terutama ya, karena itu yang mayoritas. Tapi kenyataannya, statistiknya tidak mendukung statement itu. Bahwa sebenarnya korelasi antara kita pilih apa di S1 kita dan apa yang akhirnya kita menjadi karir kita. Bahkan konsep karir pun sekarang setiap 5 tahun pun berubah. Kita bisa pindah industri, lintas industri dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang terpenting itu bukan menentukan memilih prodi yang tepat untuk masa depan kita. Kalau menurut saya di era sekarang di mana perubahan itu terjadi begitu cepat, kita bisa ganti job setiap 3 tahun, setiap 5 tahun dan lain-lain, dan kita harus mengulangi lagi. Yang terpenting dalam periode pendidikan tinggi adalah menemukan kehausan untuk terus belajar. Jadi itu caranya bisa macam-macam, bisa dengan mencicipi berbagai macam hal, lalu mengetahui hal-hal yang tadinya kita nggak pernah mengetahui passion kita lebih mendalam di mana, bisa dengan cara kita melakukan experiential learning, di mana kita terinspire dengan experience itu. Yang penting adalah kita jatuh cinta dengan proses pembelajaran itu dan mulai meraba-raba kira-kira di area mana kita punya passion. Nah sekarang bayangin, kalau itu yang terpenting di program S1, sekarang ini sistem S1 di Indonesia itu hanya boleh di satu disiplin sampai 100% SKS atau kredit dan harus ya, dan harus gitu. Kebanyakan kayak gitu. Ya mungkin ada 1-2 elektif, tapi secara mayoritas itu hanya di satu prodi itu semua mata kuliahnya. Dan ya kalau misalnya di luar kampus pun paling kayak KKN 2,5 bulan pada saat summer break. Dan ini tidak bagus, kenapa? Karena menurut Mas tadi mungkin orang pada usia itu masih belum tahu ya benar-benar apa yang menjadi passionnya atau apa yang menjadi keinginannya kan. Macam-macam alasannya kenapa itu tidak baik. Yang pertama adalah dari sisi menemukan jati dirinya si anak itu, ya itu passionnya setelah dia. 1 tahun mungkin. Iya, Mbak Desi, jumlah mahasiswa S1 di Indonesia yang setelah 6 bulan 1 semester di dalam prodinya, yang sudah dia dibangga-banggakan keluarganya, dipush ke dalam masuk universitas yang baik, lalu dia sadar dalam waktu 6 bulan, saya nggak cocok di sini. Tapi ya mau apa? Kalau saya mau mengambil apa yang saya cintai, itu pasti kelihatannya kurang bergengsi, dan saya nggak bisa, persepsinya adalah saya nggak bakal dapet kerjaan yang terbaik gitu. Padahal di realitanya sangat berbeda. Tapi ada berbagai macam asumsi dan stereotip mengenai prodi-prodi ini yang menghasilkan ini dan lain-lain. Sehingga influence orang tua juga sangat kuat dan dia udah capek-capek masuk universitas baik. Jadi udah deh lanjutin aja walaupun dia di dalam hatinya tuh kepengen melakukan hal yang lain. Berapa jenis prodi engineering yang sebenarnya passionnya di film. Ada berapa jenis masuk di hukum padahal
passionnya itu di sejarah. Iya, atau mungkin lulusan dari pertanian semua jadi jurnalis atau Betul. dan lain sebagainya ya. Betul. Nah ini ada Jadi itu yang pertama, Iya. Mbak Desi. Itu alasannya kita tidak bisa menemukan titik temu untuk hati si mahasiswa untuk menemukan passionnya dia. Iya. Yang kedua adalah semua skill untuk profesi ujung-ujungnya itu bakal harus belajar lagi di dalam profesinya. Benar nggak? Iya, harus ada training, harus ada Mau itu journalism, mau itu manufacturing, mau itu teknologi, mau itu hukum. Ujung-ujungnya pas masuk kerja kita harus riset lagi. Iya. Karena sangat berbeda kondisi kerja sama kondisi di dalam kampus. Nah, disinilah bakal selalu ada mismatch. Nggak mungkin ini bakal fully link and match. Tapi kenapa kampus itu bagian dari program S1 itu harusnya nggak semuanya ada analoginya adalah kolam renang dan laut terbuka. Agar anak-anak kita pada saat keluar dari kampus itu nanti pas sudah lulus tidak tenggelam di laut terbuka, jangan dilatih berenang cuman di kolam renang. Sekali-sekali pergi ke pantai latihan di laut gitu. Nah, inilah konsep 3 semester kampus Merdeka itu esensinya adalah degree S1 yang efektif adalah hybrid. Kombinasi di antara dia dilatih di dalam komunitas akademis, tapi juga sekali-sekali dia dilatih di dalam komunitas di luar kampus. Di mana itu dengan non-profit yang kelas dunia, dia mengerjakan proyek desa, dia mengerjakan bakti sosial, dia mengerjakan entrepreneurship, dia magang di perusahaan sampai dengan 3 semester. Jadi ini adalah suatu cara, kalau menurut saya adalah model yang terbaik adalah S1 itu nggak bisa tanggung jawabnya universitas doang. S1 itu harus suatu program gotong royong antara civil society, universitas, swasta, dan antar universitas pun ini harus sudah sekat-sekat ini harus di breakdown. Nah, di dalam universitasnya pun makanya saya bilang itu kebijakan Kampus Merdeka adalah 3 semester di luar prodi. Karena di dalam kampus pun itu sekarang di banyak kampus yang terbaik kita sekat-sekat antara fakultas itu luar biasa. Itu kayak masing-masing. Silo ya, masing. Betul, sangat silo. Dan ini kayak kerajaan saya, ini kerajaan saya gitu. Dan ini nggak bisa. Ini tidak yang terbaik untuk mahasiswa. Yang terbaik untuk mahasiswa adalah kolaborasi antara fakultas, baik di dalam universitas maupun di luar, untuk menciptakan subjek-subjek yang lintas disiplin. Jadi strateginya adalah harus ada percampuran, harus ada diversifikasi dan unbundling daripada kurikulum S1. Kalau semua rektor di Indonesia punya keyakinan, ayo kita ambil lompatan ini, kita kerjasama, kita ganti paradigma kita bahwa S1 itu adalah pekerjaan gotong royong antara kita dan pihak ketiga, biar kita pun tertantang untuk menjadi lebih baik. Indonesia bisa menjadi case study perubahan paradigma perguruan tinggi di dunia. bisa lebih rinci Mas Nadiem mengenai kampus Merdeka ini, bagaimana bisa diterapkan secara praktikal ya? Iya, sekarang kan dengan adanya kebijakan kampus Merdeka, 3 semester dari 8 semester mahasiswa itu berhak kalau dia diterima di program-program di luar prodi dia, semester di luar prodi dia, ataupun 2 dari 3 semester tersebut di luar kampus, gitu. Jadinya kalau dia diterima di berbagai macam program semester ini yang sudah di-approve, itu dia tidak boleh di-stop oleh universitasnya di luar fakultas kedokteran, karena kedokteran sangat lebih spesialis, ya, sangat spesialis dan itu masalah nyawa orang, ya. Jadi kita lagi memikirkan gimana caranya itu, tapi untuk saat ini semua prodi lainnya mengikuti aturan ini. Nah, jadi caranya bagaimana? Siapa yang boleh menyetujui program semester di luar kampus maupun dalam kampus? Ada 2 pihak. Satu adalah kementerian dan yang kedua adalah rektor. Jadi masing-masing diberikan hak untuk meng-approve suatu program. Nah, bedanya kalau rektor meng-approve suatu program itu untuk mahasiswanya dia.
Tapi kalau kementerian mengapprove satu program, itu untuk semua mahasiswa boleh apply. Tapi mahasiswa juga bisa mengajukan ini dong, keinginan misalnya. Bisa, Jadi ada bisa. feedback di situ. Nah, kalau misalnya rektor itu memperbolehkan, ada salah satu hal yang kita anjurkan adalah independent study project. Jadi kalau dia ingin menciptakan suatu kurikulumnya sendiri, dia bisa. Saya kasih contoh Mbak Desi. Perusahaan saya yang sebelumnya itu awalnya itu dari suatu independent study project yang saya lakukan di MBA program saya. Jadi dia memberikan saya hak untuk menciptakan suatu course berdasarkan satu ide atau passion saya. Tadinya belum jadi apa-apa, tapi saya mengambil jadi satu mata kuliah saya ciptakan, yaitu ya nama perusahaan sebelum saya itu. Dan itu dari menjadi business plan dan akhirnya menjadi realita. Jadi bayangkan itulah. Dan itu di acknowledge ya, mendapatkan Full kredit credit. ya, full credit. Full credit ya. Jadinya konsep itu juga kami menganjurkan rektor-rektor untuk memperbolehkan mahasiswanya untuk membuat independent study project. Ada beberapa hal, tapi gini, sekarang yang terpenting adalah pihak-pihak ketiga, mau itu non-profit, NGO, universitas asing, perusahaan swasta, dan berbagai macam program-program pelatihan startup dan perusahaan teknologi, ini semuanya harus mulai memikirkan ini sebagai kesempatan emas. Karena bayangkan, 3 dari 8 semester sekarang diberikan kepada dunia luar untuk bisa mendesain program-program untuk S1 kita. Jadi bayangkan, semua perusahaan yang kelas dunia tentunya, nggak boleh yang perusahaan yang abal-abal, tapi semua perusahaan-perusahaan, semua NGO bisa menciptakan kurikulum course, baik di dalam institusi mereka maupun in the field, di dalam project, bisa bikin research project, bisa bikin berbagai macam gerakan-gerakan sustainable development goal di desa-desa. Ini adalah kesempatan emas untuk Indonesia, bukan hanya mengejar universitas-universitas di luar negeri, tapi kalau kita sukses dalam program ini, kita punya kemungkinan kita melipfrog dunia. Kita bisa, betul, kita bisa yang pertama di dunia yang benar-benar menerapkan applied experiential learning sebagai fokus daripada S1 kita. Itu bayangkan nggak sih, kita jarang-jarang kan menang sesuatu di dunia. Bayangkan kalau semua rektor di Indonesia punya keyakinan, ayo kita ambil lompatan ini, kita kerjasama, kita ganti paradigma kita bahwa S1 itu adalah pekerjaan gotong royong antara kita dan pihak ketiga, biar kita pun tertantang untuk menjadi lebih baik. Indonesia bisa menjadi case study perubahan paradigma perguruan tinggi di dunia. Nah biasanya kan kalau orang kan ke universitas itu di awang-awang, tidak, ini lebih ke teori, ya. Sementara kalau masuk ke kerja tiba-tiba kan ada culture shock, kaget dan lain sebagainya. Ya. Ini bagaimana dari kesiapan perguruan tingginya itu sendiri, Mas Nadiem? Karena pasti harus ada perubahan revolusi mental juga kan. Betul. Dari institusi tapi kalau pendidikan. kita menunggu semua perguruan tinggi berubah secara budaya pembelajarannya, itu kelamaan. Kasihan mahasiswanya. Makanya sementara mereka juga dilatih jangan di kolam renang saja, tapi juga di luar. Itu step pertama. Tapi bagaimana cara-cara untuk menjadikan bahkan di dalam kolam renang ini kita simulasikan biar lebih seperti laut. Iya, seperti ada lautnya, ada ombaknya. Betul. Jadinya kita harus ubah nih desain kolam renang ini. Jadi contohnya, pembelajaran yang tadinya itu pasif, di mana si dosen berbicara selama 1,5 jam, memberikan ceramah atau lecture, lalu mungkin ditanya beberapa kali sama mahasiswa, lalu sudah selesai gitu. Itu sangat 1.0 ya, itu sangat cara lama. Kenapa harus datang di dalam kelas untuk hanya mendengarkan gitu? Kenapa nggak direkam aja, dikirim kepada mahasiswanya, pas datang ke classroom langsung mulai diskusi dan perdebatan. Kalau bukan diskusi bisa juga project based gitu. Jadi satu adalah seperti apakah interaksi di dalam kelas itu partisipatif, inklusif dan two way atau bahkan dialog berbagai macam. Makanya di kelas-kelas saya waktu saya S1 di Amerika, kelas yang saya paling ingat, kelas-kelas yang paling berdampak kepada pemikiran saya dan pembelajaran saya adalah seminar.
Seminar itu adalah kelas yang biasanya kita berdiskusi mengenai subjek itu dan dosen itu adalah fasilitator. Fasilitator dari diskusi tersebut dan dia lebih banyak menanyakan pertanyaan ke kita daripada kita menanyakan pertanyaan kepada dia. Sumber jawaban bukan dari dia kan. Betul, karena pembelajaran itu adalah proses kita refleksi diri dengan mempertanyakan lalu mengatur pemikiran kita dalam diskusi. Jadi berbicara itu luar biasa pentingnya. Nah ini kan memerlukan istilahnya kan waktu cukup banyak. Tadi kita harapkan kan di leapfrog ya, apalagi kebanyakan universitas di Indonesia mungkin belum menerapkannya. Bagaimana prototypingnya dan mengukur kesuksesannya ini? Apa yang dimulai? Ya, ada beberapa hal. Mungkin tadi untuk hanya melengkapi jawaban yang sebelumnya, satu poin lagi adalah dalam classroom semakin banyak kita mengerjakan project based learning, itu semakin relevan ke laut terbuka. Itu yang penting. Di dunia yang nyata, hampir tidak ada aktivitas yang dilakukan sendiri. Selalu kolaborasi. Selalu kolaborasi. Satu tim. Betul. Efektivitas suatu manusia di dunia era sekarang bukan efektivitas dia sebagai individu lagi, tapi seberapa efektif dia bisa bekerja dalam tim. Sekali lagi saya bilang, mau sampai startup terhebat, startup unicorn atau apa, sampai ke pembantu rumah tangga, kebutuhan berkolaborasi itu luar biasa pentingnya. Semua bekerja dalam tim, nggak mungkin. Mbak Desi pun bekerja dalam tim, ya kan? Semua di sini itu bekerja sama dengan Mbak Desi untuk menciptakan suatu produk atau suatu layanan, suatu inisiatif. Jadi kenapa semua pelajaran kita itu diukurnya sebagai individu dan lain-lain? Semakin banyak mata kuliah yang kita lakukan itu dengan menggunakan project based learning, di mana angka akhirnya itu berdasarkan project yang dengan tim. Jadi mereka bekerja sama untuk menghasilkan suatu kreasi. Dinilai sebagai tim. Sebagai tim itu, dan itu akan merubah secara fundamental prioritas daripada kurikulum di perguruan tinggi. Karena itu yang terpenting soft skill. Mbak Desi, kalau Mbak Desi ngomong sama hampir semua employer mau di bidang apapun, hampir nggak ada yang komplain, aduh lulusan S1 Indonesia nggak punya technical skills yang baik atau tidak punya knowledge yang baik. Hampir nggak ada yang bilang itu. Hampir 90% dari semua komplain yang saya dapatkan dari industri, dari employer, dari berbagai macam pihak yang menerima murid-murid mahasiswa-mahasiswa adalah mereka nggak siap kerja. Apa? Kalau saya tanya, apa sih maksudnya siap kerja itu apa maksudnya nggak siap kerja? Selalu jawabannya sama, kira-kira kayak gini. Satu, mereka tidak bisa secara proaktif bekerja, mandiri. Harus terus dikasih tahu, harus ngapain. Kedua, mereka tidak efektif dalam berkolaborasi. Jadi tidak tahu metode bekerja sama melalui email, bagaimana bekerja sama yang baik dengan meeting, bagaimana mengkondak meeting yang baik secara independen gitu dan lain-lain. Komunikasi secara verbal dan secara tertulis itu kurang baik. Nggak pede, nih sering banget nih, nggak pede. Kurang confident dalam berkomunikasi, kurang confident. Tidak punya inisiatif. Tidak punya inisiatif dan nggak mau ngambil keputusan, nggak mau disalahin. Ini di luar hal-hal yang kritik orang-orang lebih senior mengenai milenial ya. Ini adalah hal yang fundamental yang saya lihat selalu komplainnya seperti ini. Jadi itulah soft skill itu tidak mungkin bisa terasah kalau tidak ada simulasi-simulasi dia berkolaborasi dalam tim. Itu kuncinya. Nah itu harusnya bukan dari perguruan tinggi, dari SMA, SMP itu harusnya udah diasah. Ya. Karena demand-nya seperti itu berarti supply-nya juga harus disiapkan sesuai dengan permintaan. Perguruan tinggi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadinya dari level minimum promise kita untuk orang tua, untuk mahasiswa adalah pas keluar dari universitas, Anda harus bisa dapat kerjaan, harus bisa mencari nafkah. Itu adalah minimum promise kita. Kalau minimum promise itu tidak dipenuhi, itu artinya perguruan tinggi gagal dengan janji dia kepada si mahasiswa. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Desi mengenai matriks. Apa kunci kesuksesan? Kalau kita
atau ukuran kesuksesan. Kalau kita melihat perguruan tinggi itu yang benar-benar nggak bisa ngumpet, Mbak Desi. Hasil mereka ya 90 berapa persen, 95% daripada kandidat mereka kan semua masuk dunia pekerjaan ya. Banyak orang selalu menanya sama saya, bagaimana ya kalau mau yang jadi akademisi ya, memang banyak, tapi jumlah yang mau jadi akademisi itu sangat kecil. Jadi mohon kita harus fokus pada yang 90+% ini adalah masuk ke dunia pekerjaan gitu. Selalu saya dibilang karena akademis. Ya jumlah S3 kan juga relatif Sangat kecil kan? yang itu. Tapi memang itu penting sekali track untuk menjadi akademisi, dan itu hal yang harus kita tidak bisa kita ignore dan harus kita malah tekankan. Tapi mayoritas masuk ke dunia pekerjaan, paling nggak temporarily masuk ke dunia pekerjaan. Jadi perguruan tinggi tidak bisa sebenarnya menghindari realita daripada hasil pengangguran lulusan dia. Itu metrik yang paling nomor satu menurut saya terpenting untuk diukur dulu. Apakah dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun lulusan dia itu dapat pekerjaan apa tidak? Oh, Mas Menteri, bagaimana dengan wirausahawan? Iya, itu juga bagus juga. Itu kan juga sama, itu kerja dia, ya kan? Kalau dia self-employed atau dia membuat startup, pasti dia ada penghasilan ya. Nggak mungkin orang tidak ada penghasilan. Dan mempekerjakan orang lain. Mempekerjakan orang lain, itu semuanya sama, ya, itu kriteria. Malah kalau di definisi saya, kalau menciptakan pekerjaan itu jauh lebih tinggi lagi, ya, itu harus sukses. diapresiasi. Nah, karena itu menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kuncinya adalah berapa dari lulusan ini dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun yang bisa mencari nafkah. Itu dulu. Dan yang kedua adalah seberapa besar dia dapat nafkah itu. Itu juga penting dong. Jangan cuma kalau semuanya kerja tapi mungkin pas-pasan lah. Exactly. Jadi bukan skill based job, juga buat apa ke perguruan tinggi. Jadi kita harus sangat jujur dan selektif mengenai apa purpose-nya perguruan tinggi. Ya tentunya ini untuk higher skill knowledge economy. Dan kalau lulusan perguruan tinggi pasti nilainya kan juga harusnya jauh lebih ya daripada misalnya lulusan SMA itu. atau SMK kan, makanya namanya perguruan tinggi. Jadi kalau itu tidak menghasilkan pekerjaan yang layak dengan 4 tahun investasi itu mahasiswa, ya berarti ada sesuatu yang tidak fair. Nah, ini saya ingin satu poin. Salah satu hal yang suka bikin saya sangat frustrasi adalah banyak orang-orang dengan intensi yang baik selalu bilang bahwa kalau misalnya kita memikirkan perguruan tinggi itu sebagai tempat untuk preparasi untuk mencari kerja, itu namanya komersialisasi pendidikan. Itu namanya harusnya pendidikan tinggi itu untuk aktualisasi diri dan lain-lain. Saya selalu jawabannya kepada mereka, ya mungkin bagi orang-orang menengah ke atas di mana mereka tingkat ekonominya sudah mapan, iya memang perguruan tinggi itu bisa jadi tempat untuk aktualisasi diri. Tapi 95%, 99% dari orang tua yang mengirim anaknya ke perguruan tinggi di Indonesia mengirim untuk satu alasan, agar kesempatan ekonomi dia lebih baik dari orang tuanya. Benar nggak? Ya. Saya selalu bilang makanya ingin harus mendapatkan pekerjaan yang bagus karena orang tuanya sudah spending, sudah menghabiskan uang investasi begitu banyak, ya inginnya sukses kan. Dan itu harus dihormati. Kenapa alasan orang tua itu baik membayarkan untuk anaknya masuk perguruan tinggi untuk masa depan ekonomi yang lebih cerah daripada mereka. Makanya saya sangat kesal semua orang yang bilang, oh perguruan tinggi adalah tempat untuk explore, have fun. Memang benar. Tapi tolong ngomong sama itu desa di Papua yang patungan untuk mengirim anak terbaiknya dia sekolah di Jakarta di perguruan tinggi. Bilang untuk dia perguruan tinggi itu adalah untuk self aktualisasi. Kayak nggak make sense sama sekali, dan kita tidak menyambung kepada rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Perguruan tinggi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadinya dari level minimum promise kita untuk orang tua, untuk mahasiswa adalah pas keluar dari universitas, Anda harus bisa dapat kerjaan, harus bisa mencari nafkah. Itu adalah minimum promise kita. Kalau minimum promise itu tidak dipenuhi, itu artinya perguruan tinggi gagal dengan janji dia kepada si mahasiswa. Jadi itu kita harus mengambil posisi. Dan ini merupakan salah satu dari ukuran kesuksesan sebuah perguruan tinggi ya. Kalau itu yang setelah pertama. 6 bulan, 1 tahun tapi masih belum dapat pekerjaan, ya something wrong ya. Ada sesuatu itu yang, minimal baseline. Lalu ada hal-hal lain yang juga penting.
Tapi itu minimumnya harus di situ dulu gitu. Kalau ada penganggur, kalau itu menciptakan pengangguran yang berasal, itu udah pasti semuanya udah salah di situ. Nah, dan metrik-metrik lain yang sangat penting itu juga nanti berapa jumlah, jadi sekarang kita masuk ke input metrik. Jadi contohnya berapa jumlah praktisi yang mengajar di kampus itu. Berapa perenang laut lab bebas yang mengajar di kolam renang. Ya kan, itu juga sangat penting. Juga dosen-dosennya punya pengalaman di laut lepas juga nggak? Itu juga suatu metrik yang sangat penting. Berapa jumlah kolaborasi dan partnership dengan industri maupun universitas asing? Berapa jumlah fakultas asing yang melakukan joint program, research dan lain-lain gitu. Ada berbagai macam metrik yang sangat. Berapa jumlah anak-anaknya yang total SKS yang dilakukan di luar kampus? Apakah mereka melaksanakan kampus merdeka? Ini akan semua menjadi suatu namanya performance scorecard yang akan diimplementasikan dalam waktu yang dalam tahun sekolah ke depan ini. Ke berapa perguruan tinggi to begin with untuk awal? Untuk semua langsung diterapkan secara merata seluruh. Ya, tentunya itu adalah yang foundational, hal-hal yang akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama S1 ya di perguruan tinggi, apapun fokus dari universitasnya. Tapi prinsip dasar dari kampus merdeka adalah itu satu komponen mengenai pembelajaran mahasiswa. Yang lain itu universitas mau ke arah mana. Dia mau menjadi research university, dia mau spesialis di pertanian, dia mau spesialis di renewable energy, dia mau jadi hanya spesialis untuk mengajar S1 saja, nggak mau berkembang. Semua keputusan itu harusnya didukung oleh pemerintah. Karena setiap universitas adalah suatu grup daripada penggerak yang punya passion di suatu arah. Jadi universitas itu tidak harus menjadi semuanya. Sekarang sistem penilaiannya adalah semuanya diseragamkan. Sistem pendanaannya juga semuanya diseragamkan. Ini tidak baik menurut saya. Harusnya semua universitas bisa memilih spesialisasinya dia itu apa, dan itu menjadi market terbuka bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya passion. STEM atau STEAM ya, Science, Technology, and Math, atau sekarang ada Arts. Nah ini kira-kira dari segi ya ilmu yang dibutuhkan untuk Indonesia juga leapfrog ke 4.0 ini apa-apa saja? Berarti apakah kita harus ada mengubah paradigma apa yang diajarkan oleh mahasiswa? Nah, feedback atau masukan dari perusahaan, taruhlah ada magang ya selama 3 semester itu. Nah ini bagaimana? Karena kadang-kadang kan magang dan ternyata ilmunya juga tidak diberikan. Mungkin selama 3 semester itu hanya untuk bantu-bantu dan mereka tidak mendapatkan sesuatu lah gitu. Ini supaya betul-betul sesuai dengan yang diinginkan ya. Ada 2 alasan kenapa dulu magang itu seperti itu, dan banyak yang kualitas tidak baik. Ada yang sangat baik, tapi ada juga yang kualitasnya sangat tidak baik. Cuman jadi kayak ngambil-ngambil barang segala gitu, jadi tidak ada pembelajaran substantifnya. 1, KKN itu rata-rata 2,5 bulan. Semua perusahaan yang saya interview, mereka bilang ngajarin anak itu di mana, kantor itu seperti apa dan tim aja apa, itu 1 bulan tuh nggak nyampe, bisa 1,5 bulan. Setelah itu tinggal 1 bulan lagi dia udah mau pergi. Jadi saya nggak mau investasi sama anak itu, karena nggak apa gunanya buat perusahaan saya gitu. 1,5 bulan aja orientasi, dia masih bingung gitu. Sekarang dengan adanya minimal per semester itu 5-6 bulan, baru itu substantif. Waktu saya bicara dengan berbagai macam industri, baru mereka melek. Mereka bisa 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Oke, ini baru menarik. Sekarang saya bisa invest 2 bulan waktu saya untuk benar-benar melatih dia untuk mengerjakan proyek yang substansial untuk perusahaan saya. Gitu, atau tim saya, departemen saya. Dan pasti kan tidak dieksploit ya, tidak ada eksploitasi. Jadi biasanya ini sering kita lihat kan, wah ini merasa bekerja untuk gratis lah istilahnya gitu. Iya, tapi kalau bekerja untuk gratis tapi dan pengalamannya itu sangat baik buat mahasiswa, itu bukan gratis dong.
Iya kan? Iya. Mahasiswa mendapatkan pengalaman tersebut dan dia Dan setelah diakui kan dari mendapatkan kredit untuk itu. betul, dia dapat kredit tapi bukan kredit yang penting. Di CV dia keluar waktu dia apply buat pekerjaan, dia sudah punya network di dalam perusahaan itu. Kedua, di dalam CV-nya dia pas dia lulus bukan cuma diploma yang dia punya. Dia sudah punya sebenarnya pengalaman kerja selama 6 bulan atau 1 tahun. Dan ini luar biasa, itu menjadi competitive advantage dia pada saat dia berlomba-lomba untuk mendapat pekerjaan. Jadinya Ya, networking ini penting ya akhirnya untuk mendapatkan pekerjaan ya. dan Mbak Desi, pengalaman. program apapun nggak bakal ada yang perfect. Pasti masih ada internship yang kualitasnya kurang baik. Tapi pertanyaannya adalah selalu dalam kebijakan bukan apa yang terbaik. Kalau kita dalam kebijakan pendidikan ini selalu memilih harus yang terbaik, nggak bakal jalan. Nggak akan ada satupun kebijakan yang terambil. Kriterianya adalah apakah ini secara average lebih baik dari yang sekarang kita punya. Dan itu saya 100% yakin. Kalau anak-anak itu keluar dan melihat dunia industri, melihat bagaimana profesional berinteraksi, melihat bagaimana menciptakan suatu hasil karya di dunia yang nyata, yang hasil karya itu dibayar sama orang sehingga benar-benar ada kebutuhannya jasa itu atau produk itu akan merubah paradigma dia terhadap apa ini dunia yang benar. Jadi pada saat dia nyemplung nanti dan lulus, dia sudah siap. Dia bisa mengidentifikasi. Dia sudah punya network, dia sudah melihat bagaimana tim bekerja, dia sudah melihat seberapa pentingnya punya confidence dan PD, dia melihat seberapa pentingnya meeting, dia melihat bahwa aduh, saya mungkin etika bekerjanya atau ininya jauh di bawah orang-orang ini ya, gimana saya mau compete gitu. Saya harus lebih semangat nih, saya harus bangun lebih pagi, saya harus datang tepat waktu, saya harus mungkin untuk ngejar-ngejar mengerjakan PR-PR atau membaca-baca di rumah biar pada saat saya di dunia kerja saya siap gitu. Itu bakal dia mulai sadar. Karena Mbak Desi, banyak banget anak-anak yang sekarang apalagi di universitas terbaik kita, mereka mengira dirinya itu hebat. Kayak waktu saya di SMA, Mbak Desi, saya di SMA, saya itu angkanya bagus selalu. Jadi saya merasa pintar. Pas saya pergi kuliah di Amerika, dengan semua orang jadi pintar, saya langsung down. Saya langsung drop, saya merasa diri saya bodoh. Karena ini anak-anak jauh lebih pintar dari saya dengan pengalamannya. Paling tidak mereka jauh lebih confident, lebih ekspresif, betul. lebih berani mengutarakan opini. Nah, kalau saya tidak punya mental resilience, kalau saya nggak punya ketabahan, enggak, saya bisa sejago mereka. Itu saya pasti udah demotivasi. Nah, banyak sekali murid-murid S1 kita dari sekolah-sekolah top, dia merasa dirinya udah top. Pas dia masuk ke satu perusahaan yang top, dia baru sadar, oke. Wow gitu. Sama, banyak anak-anak SMA nomor 1 di SMA dia, pas dia nyampe ke perguruan tinggi yang bagus, dia merasa itu. Lalu pas dia masuk ke perusahaan yang bagus, baru dia sadar lagi, dia demotivasi. Nah, proses ini kita harus mulai menghindari ini proses. Karena untuk setiap anak yang tabah dan kuat mentalnya, pasti ada 2-3 anak yang akhirnya quit aja, nyerah. Enggak deh, saya nyaman-nyaman aja, ini terlalu sulit buat saya. Nah, makanya harus mulai dilatih berenang dengan ombak dan arus sebelumnya. Iya, nah ini saya ingin lihat lebih perspektif lebih besar dari kebutuhan Indonesia sebagai sebuah negara yang sekarang kan sudah masuk ke daftar negara maju ya. Jadi para ekspektasi dari kita kan SDM-nya kan juga harus maju lah, harus inovatif itu, kreatif, kompeten, harus bisa produktif dan lain sebagainya. STEM atau STEAM ya, Science, Technology, and Math atau sekarang ada Arts. Nah ini kira-kira dari segi ya ilmu yang dibutuhkan untuk Indonesia juga leapfrog ke 4.0 ini apa-apa saja. Berarti apakah kita harus ada mengubah paradigma apa yang diajarkan oleh mahasiswa? Kalau saya lebih setujunya yang STEAM ya daripada STEM ya, bahwa ada arts-nya, ada arts-nya, humanities. karena itu sangat penting. Iya, STEAM itu adalah suatu arah emfasis terhadap kepentingannya peran teknologi dan sains di dalam ekonomi baru kita, ya perubahan ekonomi baru. Tapi banyak mispersepsi. Kan saya dari bidang teknologi sebelumnya Mbak Desi. Jadinya
banyak sekali, terutama Geek nerds. iya, yang senior-senior gitu, banyak sekali orang berbicara, oh ya Mas Menteri, sebaiknya anak-anak kita diajari gimana caranya menggunakan teknologi. Ya. Lalu saya ketawa setiap kali bilang kayak gitu. Anak mana harus diajarin teknologi? Mereka lahir dengan Anda mungkin harus dilatih teknologi. Sampai anak umur 2,5 tahun belajar menggunakan smartphone tuh nggak ada yang harus ngajarin. Jadi menggunakan teknologi itu bukan sesuatu yang harus diajarkan. Ini ada mispersepsi. Iya harus diajarkan cara menggunakan smartphone, tablet, komputer. Anak kecil itu secara otomatis akan belajar. Dia jauh lebih jago dari orang dewasa untuk belajar sesuatu yang baru. Itu memang kapabilitas dia untuk mempelajari teknologi sangat intuitif. Nggak ada bandingnya lah, dewasa kalah sama anak muda. Jadi bukan itu yang terpenting. Kenapa STEAM itu, science, technology, dan hal-hal lain itu sangat penting? Karena kalau kita mempelajari topik-topik itu, proses pembelajarannya sangat fokus terhadap systems thinking. Jadi setiap kali kita berbicara STEAM plus A, yaitu arts and adalah math. kombinasi antara system thinking dan kreativitas. Karena di masa depan, skill yang paling penting adalah untuk bisa memecahkan masalah dan menciptakan solusi. Ini membutuhkan systemic thinking, yaitu critical thinking, analytical capabilities, dan kreativitas. Nah, STEAM kurikulum adalah kurikulum yang paling dekat kepada skill-skill tersebut. Jadi yang penting tuh bukan teknologinya, karena teknologi akan berubah terus. Dalam 5 tahun setiap teknologi akan kadaluarsa. Tapi lebih ke system thinking, mindset, critical thinking. Betul. Bahwa semuanya itu ada permasalahan. Permasalahan itu ada root cause-nya. Dan ada berbagai macam cara atau solusi untuk menciptakan atau untuk menghilangkan masalah itu. Nah, itulah sebenarnya yang dibutuhkan adalah serdadu-serdadu. Kalau kita bisa punya 1 juta aja orang dengan pemikiran system thinking di Indonesia, berbagai macam masalah kita itu bisa dipecahkan di masa depan. Makanya saya semangat mengambil posisi ini Mbak Desi, padahal saya tadinya nggak ada keinginan untuk bergabung dengan pemerintah, karena saya sadar bahwa apapun permasalahan kita hari ini, di masa depan satu-satunya cara menyelesaikan apapun masalah masa depan adalah untuk mensiapkan serdadu-serdadu pemecah masalah di masa depan kita. Jadinya kita ini kayak semua masalah kita, mau itu climate change, isu infrastruktur, urbanisasi, poverty, semua itu kayak kadang-kadang kita main kayak whack-a-mole. Oh ini keluar, keluar lagi, ayo kita solve lagi gitu. Tapi agar masalah-masalah fundamental kita itu bisa secara sistemik di-solve, satu-satunya cara adalah untuk melatih generasi berikutnya untuk berpikir dengan cara sistemik. Dan makanya itu STEAM itu sangat penting sebagai empasis untuk kurikulum. Ngomong-ngomong, bagaimana menjaga keseimbangan kesehatan mental, fisik, dan lain sebagainya, supaya paling tidak setelah 4 tahun ini rambutnya nggak putih semua. Sudah mulai sih, sudah mulai agak putih-putih dikit. Riset ini kan selalu digunakan sebagai negara yang pendidikannya bagus, jumlah risetnya juga paling tinggi dan lain sebagainya. Ini bagaimana di Indonesia? Apakah kita memang bisa menjadikan ukuran gitu? Bisa. Seberapa penting riset sih sebenarnya yang dihasilkan oleh? Sangat penting, tapi tergantung riset apa. Kalau riset-risetan doang, itu menurut saya nggak terlalu penting. Tapi kalau applied riset yang bertumpu kepada suatu permasalahan, seperti arahan Pak Presiden. Itu saya paling suka katanya Pak Presiden itu selalu bilang, kalau kita mau menginvestasi di riset, harus netes. Apa maksudnya netes? Netes di konteks research adalah menjadi solusi buat rakyat, ya, buat rakyat, buat masyarakat, buat industri, apapun. Jadinya research kita ini harus sangat fokus terhadap memecahkan suatu masalah yang ada di Indonesia sekarang. Jadi kalau applied research
menurut saya luar biasa pentingnya dan kita ketinggalan dan harus kita investasi jauh lebih banyak. Nah, Kampus Merdeka ini bisa meningkatkan kualitas dari riset-riset yang dihasilkan. Harusnya demikian kan? Sangat. Bayangkan, prodi aja untuk bikin prodi baru asal bermitra dengan misalnya fakultas dari perguruan tinggi luar negeri itu bisa otomatis terapprove. Kita kan mau menganjurkan pernikahan massal. Iya. Dan pernikahan massal antara universitas kita dan asing maupun juga dengan industri itu adalah memicu kolaborasi di bidang research dengan cara yang lebih intensif. Dan bukan cuma itu, dengan adanya Kampus Merdeka 3 semester di luar prodi, mahasiswa-mahasiswa ini bisa juga menjadi research assistant dalam periode 1 semester itu. Jadi berbagai macam project research ini bisa ada bantuan staffnya sekarang dengan populasi yang sangat besar, anak-anak pintar bisa membantu. Karena research itu bukan cuma mikir aja nulis essay, banyak logistiknya, banyak harus mengeksekut di lapangan, banyak mengambil survei, mengolah data dan lain-lain yang membutuhkan itu. Jadi bukan hanya pendanaan research saja, tapi juga kolaborasi dengan institusi luar negeri maupun institusi di luar kampus. Dan yang ketiga adalah bisa menggunakan sekarang mahasiswa S1 untuk fully dedicated kepada immersive research. Iya, karena sumber dari semua inovasi, kreativitas dan lain sebagainya kan berbasis riset kan sebenarnya kan, ini oleh sebab itu sangat penting. Ini optimistis semua bisa diterapkan dalam 4 tahun ke depan, atau kita perlu berapa lama untuk semua ini bisa terasa hasilnya? Kalau saya optimistis, Meningkatkan. jelas saya optimistis. Apakah bisa semua tercapai dalam 5 tahun? Tidak mungkin, ya nggak mungkin. Apa kira-kira kita bisa lihat dalam 5 tahun dari segi kualitas SDM, pengurangan? Jadi gini Mbak Desi, kita harus sebagai pemerintah kita ingin mencoba, apalagi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk benar-benar bisa menggerakkan roda pergerakan pendidikan ini, pergerakan Merdeka Belajar, tapi juga harus sangat realistis. Bahwa semua perubahan sistem pendidikan itu time frame minimalnya itu mungkin 10-15 tahun. Minimal 10-15 tahun. Nah, saya kan cuma punya tinggal 4,5 tahun lagi nih. Jadi job saya, yang saya lihat job saya untuk 5 tahun ke depan ini adalah untuk memastikan bahwa trajektori pendidikan kita itu berubah secara fundamental. Jadi arahnya berubah sehingga nanti ke depannya pas sudah nggak ada saya lagi, itu masih bisa terus dan tidak bisa dibalikkan. Jadi aim saya adalah untuk menciptakan irreversible change. Change yang tidak bisa dibalikkan. Karena menjadi pergerakan masyarakat, bukan kebijakan pemerintah. Sudah menjadi budaya lah, sudah menjadi habit dan juga fondasi ya. Ngomong-ngomong bagaimana menjaga keseimbangan, kesehatan, mental, fisik, dan lain sebagainya, supaya paling tidak setelah 4 tahun ini rambutnya nggak putih semua. Sudah mulai sih, sudah mulai agak putih-putih dikit. Karena saya lihat Mas Nadiem ini kan selalu menjaga kesehatan, fit lah. Gitu. Mungkin beberapa hal. Yang pertama adalah kesehatan mental. Itu yang menurut saya terpenting. Itu dulu. Kalau nggak ada kesehatan mental, ya kesehatan tubuh sama semua itu bakal rusak semuanya. Jadi cara saya adalah puasa sosmed. Udah hampir 2,5 tahun saya nggak sosmed, nggak punya akun sosmed. Perlu ditiru. Itu luar biasa buat kesehatan mental saya. Satu lagi adalah untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak konstruktif. Jadi tidak berobsesi mengenai hal-hal yang tidak konstruktif, tapi obsesi terhadap kritik yang konstruktif. Itu sangat penting untuk melihat kritik itu sebagai suatu pujian. Artinya, oh ini ada suatu kado yang bisa bikin saya lebih baik lagi, kebijakan saya lebih baik. Jadi tidak konstruktif apa-apa saja? Kalau tidak konstruktif ya apapun yang kita lakukan salah. Bukannya malah memberikan konstruktif itu, oh itu mungkin ada resikonya loh Mas Menteri, itu seperti itu. Mungkin cara yang lebih baik kayak gini, wah itu saya suka. Terima kasih untuk kritik seperti itu. Kalau yang kritik, ini nggak ada yang benar, nggak ada apa, ya udah solusi Anda apa? Anda punya solusi yang lebih baik apa tidak? Gitu. Jadi konstruktif adalah punya misi yang sama dengan saya, mau merubah untuk positif. Nggak mungkin semua hal yang kita lakukan itu yang benar. Pasti ada yang gagal, pasti ada yang sukses. Tapi kalau kita nggak nyoba, kapan kita bisa tahu? Gitu. Jadi mental health itu, dan yang terakhir adalah ya untuk selalu menyediakan waktu untuk keluarga. Nah itu luar biasa penting. Time untuk saya dan anak-anak saya itu luar biasa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental saya.
Tapi yang terutama adalah punya tim yang luar biasa di kantor. Kalau punya tim yang hebat, dan tim saya sekarang adalah, ini salah satu tim terbaik yang pernah saya kerja bersama, luar biasa. Mereka sangat mission driven, luar biasa sistematisnya, dan itulah yang memberikan saya animo tiap hari walaupun resistensi di luar sebesar apapun. Tim kita semua terobsesi dengan satu solusi, yang terbaik untuk siswa-siswi Indonesia. Itu aja. Semua keputusan harus dilihat dari lensa siswa-siswi mahasiswa. Itu saja. Kita cuma punya satu klien, yaitu masa depan Indonesia, masa depan anak muda Indonesia. Jadi itu yang bikin job kita luar biasa, semangatnya. Ya, apapun yang kita lakukan adalah untuk mereka. Jadi optimis dan positif. Tapi ngomongin, karena kita kan sekarang lagi in the time of corona ya, Yeah. katanya salah satu harus imun sistem kita kan penting ya dijaga. Yeah. Apa-apa saja untuk dari segi fisik yang mungkin juga kita perlu ingatkan ya kepada teman-teman. Untuk menjaga, untuk pencegahannya, untuk antisipasi itu ada beberapa hal yang terpenting. Yang terpenting nomor satu adalah menjaga imun sistem kita. Itu apa caranya? Artinya makan harus sehat, reguler, olahraga harus ada, ya. Kita secara nggak boleh stres, harus menghindari stres. Ini penting sekali. Stres itu artinya imun sistem kita down, ya. Jadinya itu satu, menjaga imun sistem. Minum vitamin C dan lain-lain. Jadi jaga imun sistem. Kedua, meminimize persentuhan antara orang ke orang. Jadi ya seperti itu, namaste itu akan sangat membantu. Hai gitu, tos kaki, ada yang tos kaki juga. Atau ini pakai ini. Betul, pakai elbow. Itu akan membantu gitu. Dan yang ketiga adalah cuci tangan. Luar biasa efektifnya cuci tangan. Dari semua metode, cuci tangan sebanyak mungkin sehari itu sangat efektif untuk menghilangkan transmisi ini. Dan yang lain-lain itu sebenarnya dan yang terakhir adalah kalau sakit, kalau misalnya batuk atau pilek, jangan keluar dari rumah, stay di dalam rumah. Dan kalau batuk itu kalau bisa begini ya. Betul. Kalau batuk apalagi harus tutup pakai baju ya, jangan bahkan jangan pakai tangan, pakai baju lebih efektif karena kalau tangan nyebar lagi. Dan yang terakhir adalah kalau demam langsung ke dokter. Kalau demam langsung ke dokter. Tapi dari semua itu yang paling penting adalah gunakan akal sehat. Lihat statistik ini. Jangan panik, ya. Ini bukan seperti wabah-wabah yang sebelumnya dan lain-lain. Dilihat angka-angkanya. Jangan panik ya. Jangan Karena panik. panik justru bikin tambah stres. Panik bikin stres merendahkan imun sistem, baru nanti bisa Stres bikin semakin marah-marah. sakit. Betul, Nanti betul. yang ada malah virus kemarahan yang Betul. ada. Ini semua dijalankan Jadi kan oleh nomor Mas satu Nadiem. adalah do not panic. Be calm, Yeah. tapi waspada, melakukan habit-habit kecil itu dan laksanakan hidup sehari-hari dengan tapi jangan stres dan jangan panik. Itu kuncinya. Tapi di ini situ. dilakukan untuk memberikan kebijakan atau diseminasi informasi ini secara Ya, kebijakan. kami berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mensosialisasikan step-step itu. Ya, penting Gitu. apalagi di sekolah-sekolah. Ya. Terima kasih banyak Mas Menteri. Terima kasih, Mbak Mas Desi. Nadiem atas insight-nya luar biasa dan saya juga ikut terinspirasi. Kita harapkan juga ya semua orang kita bisa sukses ya seperti Mas Nadiem ini yang memang pendidikan sebenarnya di Indonesia juga kan tidak kalah ya dengan yang luar, tapi tidak ada salahnya juga kita bisa belajar ya untuk leapfrogging ya dari apa yang kita miliki sekarang, karena ini merupakan salah satu fundamental atau basis untuk betul-betul memajukan bangsa kita. Kita nggak akan salaman ini. Kita Namaste. Namaste. Ya, demikian Insight with Desi Anwar bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Semoga ya berguna dan kita harapkan sukses ya pendidikan di Indonesia sehingga SDM kita, bonus demografi kita itu merupakan aset yang kita miliki ya, bukan liabilitas ya. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan Insight with Desi Anwar di cnnindonesia.com dan juga di YouTube ya, CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan